habis potong. Sudah digulung, langsung digulung ke dalam lumpur. Tas jepit, rasanya udah mau mati dah. Ada ketinggal lagi, Bu. Habis sekolah ini, Bu. Saya sudah 40 tahun di sini mengajar. Semuanya sudah menjadi dasar sungai. Rumah, pemukiman, sawah, perkebunan sudah menjadi dasar sungai. Sungai kita yang di awalnya diameternya cuma 10 meter lebih kurang, sekarang sudah menjangkau lebih dari 1 kilo dampak dari semua Gelodo ini. Kiri dan kanan saya ini bagaikan kota mati, tidak ada listrik sama sekali. Lebih dari sepekan, banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Apakah faktor alam semata-mata menjadi kambing hitam dalam peristiwa ini? Atau ada campur tangan manusia di balik rapuhnya benteng pertahanan lingkungan? Bersama saya, Arlisa Hadi, inilah Ainis Files. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Tengoklah ini, Kak. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi. Akhir November 2025, 3 provinsi di Sumatera luluh lantak akibat banjir bandang dan longsor. Sebanyak 52 kabupaten kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terdampak akibat bencana ini. Curah hujan ekstrim ditambah kerusakan lingkungan yang semakin parah diduga menjadi penyebab hampir 1.000 jiwa melayang. Aliran sungai yang meluap berubah menjadi arus deras, menyapu pemukiman, sementara tebing-tebing runtuh menutup akses jalan. Tak hanya korban jiwa, banjir dan longsor di Sumatera juga menyebabkan kerusakan besar pada sejumlah infrastruktur. Pemirsa Anisfa, saat ini saya berada di Padang, Sumatera Barat dan akan menuju ke sejumlah titik terdampak bencana. Jalan yang tim lalui saat ini adalah Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi yang menghubungkan dengan Bukit Tinggi, Riau, Medan, dan Aceh. Biasanya di jalan ini banyak sekali lalu lintas kendaraan, namun akibat bencana terlihat sepi. Lantas kira-kira bagaimana situasi terkini dan keadaan saudara-saudara kita di sana? Ikuti penelusuran dari tim Ainis Files. Jalanan yang ada di depan saya ini adalah jalanan yang menghubungkan Padang dengan Padang Panjang. Ini adalah satu-satunya jalan dan terputus sehingga masyarakat harusnya tidak diperbolehkan, namun bisa dilihat ada beberapa kendaraan motor yang nekat melintas di daerah
apa bisa dikatakan agak tempat tinggi ini seharusnya untuk pejalan kaki, namun mereka nekat untuk melintasi jalan ini. Jalan Nasional Utama Padang Bukit Tinggi via Lembah Anai putus total akibat tertimbun material longsor berupa tanah, batu, dan lumpur. Pemirsa, lokasi saya berdiri saat ini di sebelah kiri ini adalah sisa dari longsoran yang terjadi beberapa hari lalu, dan di sebelah kanan saya masih terlihat, kurang lebih sepenglihatan saya tadi ada 10 eskavator yang tengah bekerja keras untuk menormalisasi dari Sungai Lembah Anai ini, dan mereka mengebut karena akan segera diuji cobakan untuk jalur buka tutup di jalan yang ada di bawah ini. Bahwa hanya petugas dan yang berkepentingan saja yang boleh lewat di bawah, sementara untuk warga pejalan kaki di daerah tebing ataupun di sekitar saya saat ini berdiri, hanya pejalan kaki yang diperbolehkan untuk melewati area ini. Warga juga harus berhati-hati dikarenakan ini sangat licin dan juga berbahaya tinggi. Maka dari itu petugas juga memberikan garis polisi. Ya pemirsa Anisfans, saat ini saya sudah berada di sisi Padang Panjang dan bisa dilihat di ujung ada ambulans yang akan melintasi area ini. Saya tekankan hanya mobil ambulans yang boleh melewati jalur Lembah Anai yang terputus ini. Dikarenakan saya juga mendapatkan informasi bahwa ambulans yang lewat ini tengah mengantarkan jenazah. Kondisi cuaca yang tidak mendukung bisa dilihat ada sisa-sisa longsor. Nah, petugas mengkhawatirkan adanya longsor susulan jika kondisi cuaca terus-terusan hujan hingga nanti malam. Pak Samsul, untuk perkembangan evakuasi dari jembatan ini, dari jalan ini seperti apa, Pak? Kalau untuk evakuasi, katakanlah dari mulai titik kejadian sampai lokasi kita sekarang ini lumayan banyak korban yang ditemukan. Berapa banyak, Pak? Di daerah sini, katakanlah ini Megabendung, daerah tanah datar ini kita temukan korban di sini 4 orang. Ya, di seberang sana, di seberang sana kawasan sini. Jadi yang selebihnya kita temukan korban itu banyak mengarah ke daerah Padang Pariaman. Korban-korban kita yang katakanlah hanyut dari akibat banjir bandang yang terjadi di Padang Panjang. Apa yang membuat kendala dari petugas Pak mencari korban yang dilaporkan hilang ini, Pak? Yang pertama itu adalah kontur alamnya. Kita di sini daerahnya ekstrim ya, ekstrim. Tabiat sungai kita di sini ini mayoritas lembah. Seperti yang Lembah ada di depan ya, seperti kita yang ini ya. kita lihat sekarang ini lembah. Ya. Belum lagi lembahnya yang sifatnya tertutup. Harus menyisir sungai kita masuk ke dalamnya. Kedua, posisi pencarian kita sekarang ini itu untuk area pencarian kita dari titik 0 itu sangat jauh, sangat panjang. Karena sangat ini panjang. sampai ke Muara Padang, ke Muara Anai namanya, di Padang posisinya nanti. Ini korban kita ini bisa jadi melewati 3 daerah nih, Mbak. Yang daerah? pertama tanah datar, yang Padang Panjang sendiri, Padang tanah Panjang, datar, terus Padang Pariaman. Kalau misalkan dari kondisi cuaca bagaimana, Bapak? Nah, itu termasuk katakanlah dari area penyisiran kita panjang ditambah lagi dengan tumpukan material yang dibawa oleh banjir bandang ini, Mbak. Ini materialnya cukup banyak. Pak? Lumpur, kayu, bebatuan itu sangat banyak dibawa, dan ada di titik-titik tertentu yang mungkin lumpur itu menumpuk di suatu tempat itu dengan kedalaman ada yang mencapai 2 meter bahkan lebih gitu. Kita kan karena posisinya dari atas, saya kurang paham ya. Ini kira-kira kedalamannya berapa meter sih, Bapak? Korban terakhir yang kita temukan di hari kemarin itu kita temukan di posisi atas, korban di kedalaman lebih kurang 2 meter tertimbunnya.
Hari semakin gelap saat tim iNews File memasuki wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di Kecamatan Palembayan, suasana terasa begitu mencekam. Tidak ada penerangan, bau lumpur menyengat dan rumah porak-poranda seperti terkena ledakan bom berdaya ledak tinggi. Malam ini Palembayan bukan lagi sebuah kampung. Sunyi di sini bukan sunyi biasa, ini sunyi yang menakutkan. Pemirsa iNews File, sekarang kurang lebih pukul 10 lewat dan tim iNews File sudah tiba di Desa Palembayan. Bisa dilihat ini adalah merupakan titik terparah. Kiri dan kanan saya ini bagaikan kota mati. Tidak ada listrik sama sekali. Mobil tersangkut, rumah sudah luluh lantak rata dengan tanah. Sama sekali tidak ada penerangan dan juga tanda-tanda aktivitas. Bisa dilihat betapa dahsyatnya banjir melanda desa ini sehingga menghanyutkan mobil dan bagian atapnya bisa dilihat remuk. Untuk rumah juga terlihat sudah tidak layak ditempati. Lumpur sudah masuk ke dalam rumah. Luluh lantak, pemirsa. Sungguh miris. Tidak terbayangkan betapa besar, hebat dan dahsyatnya banjir yang melanda Desa Palembayan ini. Bisa diprediksi mungkin sekitar ratusan rumah yang hancur akibat banjir bandang di Desa Palembayan. Tim iNews File akan terus mencari informasi, namun karena waktu sudah menunjukkan hampir 10:30 malam, kita akan melanjutkan penelusuran esok hari. Ada 4 rumah dan yang tersisa yang masih berdiri kokoh hanya rumah hijau ini. Rumah yang tua, iya, rumah hijau sisa. Habis semua, Bu.